Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan ya dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Tentunya bagi yang menjalankannya ya teman-teman. Perkenalkan, namaku Dadang Dwi Santoso, mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, Prodi BK. Cailah soal-soal jadi mahasiswa padahal males-malesan, nggak ada yang bercanda. Aku berumur 22 tahun, asal dari Banjarnegara. Kesibukanku saat ini adalah sebagai seorang mahasiswa semester 6 dari Universitas PGRI Semarang, Prodi BK tentunya. Nah, teman-teman, di sini saya tuh mau sharing-sharing sama kalian tentunya tentang mengenal pentingnya mengelola emosi. Nah, kenapa aku pilih tema ini? Tentunya nggak asal pilih, karena menurut saya di lingkungan kita, masyarakat Indonesia, banyak sekali orang-orang yang masih mudah tersulut emosinya. Atau bahasa kerennya, subpendek ya, cailah. Gitu deh ya. Sehingga kita mudah sekali diadu domba. Contoh aja lah, saat ini masih sangat banyak netizen Indonesia udah sangat dikenal di mana-mana, suka marah-marah. Tapi nggak semua ya, sekali lagi. Kemarin Microsoft sendiri pernah menilai bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling nggak sopan karena sangat mudah sekali tersulut emosinya. Lalu netizen Indonesia saat itu benar-benar langsung kayak rame-rame gitu memprotes website dari Microsoft, dan itu langsung terbukti. Oke, jadi di audio kali ini saya mau ngebahas seputar pentingnya mengelola emosi tentunya. Nah, ini emang lagi dibahas di mana-mana. Kalau nggak salah, orang-orang kita dikenal terlalu mudah tersulut emosinya. Aku sangat menyayangkan sekali kenapa hal ini masih terdapat di orang-orang kita, terutama sih ya netizen kita nih. Aduh, kadang bikin malu nyampah di komen Instagram orang-orang yang sebenarnya itu jauh dari Indonesia dan gak ada sangkut pautnya sama negara kita. Kita pun nongol. Contoh kemarin kayak ada problem di Thailand, kita di sana rame-rame nih tanpa rasa malu, kita justru malah ikut sok-sokan ngedemo gitu, tapi kan jadinya kurang etis saja. Tapi mungkin niatnya baik sih, cuman kadang lucu aja kalau dilihat dari kacamata netizen luar negeri kan lucu. Ini apa? Oke, jadi aku terangin dulu ya pengertian mengelola emosi itu apa. Jadi menurut ahli, yaitu menurut Fatimah, untuk menangani emosi agar terungkap dengan tepat, orang dikatakan berhasil dalam mengelola emosinya apabila individu mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan dan dapat melepaskan kecemasan, kemurungan, ataupun ketersinggungan, juga bangkit kembali dengan cepat. Nah, itu dia pengertiannya. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit nih dari pengalaman saya pribadi, saya terkait tema yang kita hari ini angkat, yaitu mengelola emosi. Nah, aku mau nyeritain nih pengalaman pribadiku melihat sendiri atau merasakan bahwa orang-orang kita itu sangat mudah sekali tersulut emosinya, mudah sekali berbicara kotor dan lain sebagainya. Oke, di sini dari kalian pasti tahu lah bahwa orang-orang kita, anak-anak muda kita itu suka sekali bermain dengan game. Ada game online tentunya ya, ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Jadi 3 game ini memang ya sebenarnya masih sangat banyak sih di game online, tapi 3 game ini sangat luar biasa ya, kayak paling besar lah kalau dipakai di Indonesia. Ini game udah sangat luar biasa pemakaiannya di Indonesia. Nah, ketika saya main biasanya nih ya, biasanya ketika tim kalah, biasanya sangat banyak nih orang-orang Indonesia yang sangat berbicara kotor atau dalam bahasa gamenya toxic. Mereka terbiasa tersulut emosinya, berbicara kotor, lalu rasis. Bahkan kadang-kadang kalau ketemu negara lain kita rasis, itu udah hal-hal yang udah gak mengagetkan. Tapi ini sangat berbahaya tentunya bagi generasi kita ke depan. Dan itu sebenarnya nggak bisa diteruskan. Banyak lagi setelah itu, bukan soal game online saja. Kadang bermain sepak bola, sudah banyak lah di persepak bolaan Indonesia cerita-cerita tentang kekerasan satu sama lain antar supporternya. Itu hanya gara-gara sepele, kadang-kadang hanya gara-gara tersulut emosinya karena kata-kata dari di belakang atau bahasanya mengadu domba lah. Banyak sekali kejadian teradu domba orang-orang kita ini. Nah, jadi sangat-sangat aku sayangkan ya kejadian-kejadian yang sudah saya ceritakan tadi beberapa. Padahal kita itu sangat-sangat harus sekali dapat berpikir jernih. Caranya gimana? Tentu mengendalikan emosi, karena dengan mengendalikan emosi biasanya kita benar-benar bisa berpikir jernih nih. Oke, selanjutnya aku mau kasih tips sama kalian semua
cara mengontrol tentunya emosi kita. Oke, tips yang pertama adalah selalu berpikir efek kedepannya itu apa. Kita melakukan sesuatu harus berpikir nih, apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga kita bakal bisa mengerti bahwa efek negatif atau positif yang akan terjadi ke depannya. Jadi kalau kira-kira akan menimbulkan efek negatif, sebaiknya kita tidak melakukan dan tidak meluapkan emosi tersebut secara berlebihan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, berolahraga nih. Olahraga ini dapat meningkatkan mood dalam diri kita. Itu sudah jelas ya teman-teman. Jadi juga dapat dibantu dengan olahraga nih, mengendalikan emosi seperti berjalan kaki, bersepeda, ataupun lari-lari kecil. Lakukanlah hal-hal yang dapat mengalihkan pikiran kalian dan tubuh kalian menjadi lebih enak tentunya. Yang selanjutnya ada lakukan relaksasi otot nih. Selain berolahraga, cara mengendalikan emosi lainnya adalah melakukan relaksasi otot. Lakukan perenggangan berbagai kelompok otot pada tubuh dan kendurkan perlahan-lahan dengan membuang napas kalian. Menggerakkan leher, menggoyangkan bahu, dan beberapa contoh gerakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan emosi. Tidak diperlukan peralatan yang khusus, hanya cukup melakukan beberapa gerakan saja nih teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada mendengarkan musik. Mendengarkan musik dapat menjadi salah satu kejadian mengendalikan emosi. Kalian mendengarkan musik-musik yang dapat menenangkan diri kalian. Lalu gunakan headset atau earphone dan pergi ke suatu tempat yang tenang. Mungkin yang paling dekat ya kamar mungkin ya, atau ke sebuah desa-desa gitulah. Putar aja lagu kesukaan kalian. Biasanya sih kalau yang lagu-lagu yang memang bisa mengontrol diri ya lagu religi, lagu-lagu jazz, lagu-lagu pop slow, seperti itu sih. Yang terakhir, lakukanlah konseling teman-teman. Ini sangat penting. Terkadang Anda itu memerlukan perspektif dari orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Maksudnya konseling bisa jadi kalian butuh teman curhat nih untuk memahami diri kalian sendiri. Kadang kita butuh teman dekat agar kita lebih yakin dalam mengambil sebuah keputusan. Minimal kalian punya seorang teman yang dapat dipercaya nih. Itu paling minimal. Atau kalau kalian mau konseling yang lebih tinggi, kalian bisa terapis ke psikolog, psikiater, agar kemarahan yang Anda rasakan itu bisa teratasi. Jadi itu ya teman-teman, trik-trik atau tips-tips yang bisa saya sampaikan di podcast kita kali ini. Nah, itu dia teman-teman. Makasih ya buat semua teman-teman atas partisipasinya. Nggak kerasa kan, kita udah lama banget. Aku cukupin dulu ya teman-teman. Makasih buat semua, maaf banget kalau ada salah-salah. Semua kata-kata nggak ada niatan untuk menyindir dan lain sebagainya. Just konten, ini hanya konten aja. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.